Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Ferinita Astuti dengan nomor induk mahasiswa 1910-95-1001. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kuis yang sudah saya lakukan, yaitu kuis medan elektromagnetik B. Di sini terdapat 6 soal. Soal pertama yaitu diketahui ada 3 titik, yaitu titik A bernilai 2, min 3,1, titik B bernilai min 4, min 2,6, titik C bernilai 1,5, min 3. Yang ditanya adalah yang A, vektor dari titik A ke titik C. Yang B, vektor satuan titik B ke titik A. Yang C, jarak titik B ke titik C. Dan yang D, vektor dari titik A ke titik tengah garis lurus yang menghubungkan titik B dan titik C. Baik, sebelumnya mari kita buat terlebih dahulu menjadi AX, AY, dan AZ. Jadi titik A menjadi 2AX dikurang 3AY ditambah AZ. Titik B menjadi min 4AX dikurang 2AY ditambah 6AZ. Titik C menjadi AX ditambah 5AY dikurang AZ. Nah, untuk vektor dari titik A itu berarti titik C dikurang titik A. Jadi kita samakan AX, AY, AZ. Jadi suku yang memiliki suku yang sama kita samakan. Jadi AX dikurang 2AX menjadi min AX ditambah 5Y ditambah 3Y ditambah 3Y, dan min 3AZ dikurang AZ itu menjadi min 4AZ. Yang kedua yaitu mengenai vektor satuan dari titik B ke titik A. Dari titik B ke titik A, di sini menggunakan X, di mana titiknya ada titik B itu min 4, min 2, dan 6. Sedangkan titik A 3, min 3, dan 1. Jadi di sini didapatkan min 6, 1, dan 5. Untuk mencari vektor satuan itu kita menggunakan rumusnya, yaitu akar min 6 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Didapatkan akar 36 tambah 1 tambah 25, yaitu akar 62. Selanjutnya untuk mencari vektor satuannya yaitu AB per mutlak AB. Jadi titik AB itu tadi kita dapatkan min 6, 1,5, sedangkan mutlak AB itu kita dapatkan akar 62. Jadi kita perkan semuanya, jadi min 6 per 62, 1 per 62, 5 per 62. Didapatkan titiknya 0,762, min 0,127, min 0,635. Jadi vektor satuan dari titik B ke titik A adalah 0,762AX dikurang 0,127AY dikurang 0,635AZ. Untuk yang selanjutnya, jarak dari titik B ke titik C. Titik B ke titik C itu berarti C dikurang B. Di sini kita juga sama seperti yang B, kita menggunakan matriks. Di mana titik C itu 1, 5, min 3, sedangkan titik B min 4, min 2, dan 6. Dapatkan 5, 7, min 9. Dan titik BC itu akar 5 ditambah akar 5 kuadrat ditambah 7 kuadrat ditambah 9 kuadrat. Dapatkan akar 155, misalnya 12,448. Kita ambilkan jadi 12,45. Dan yang D, vektor A ke titik tengah garis lurus yang menghubungkan titik B ke titik C. Diketahui bahwa titik tengah dari titik B ke titik C itu adalah setengah B ditambah C. Nah, jadi kita ketahui bahwa titik B tadi bernilai min 4, min 2,6, sedangkan titik C 1,5, min 3. Jadi di sini kita samakan sesuai dengan sukunya A, yaitu X, Y, dan Z, di mana min 4 ditambah 1 per 2 dari rumus ini, kemudian min 2 tambah 5 per 2, kemudian 6 kurang 3 per 2. Didapatkan hasilnya min 1,5, 1,5, dan 1,5. Ini kita tambahkan min 1,5 AX, ini 1,5 AY, dan ini 1,5 AZ. Kemudian vektor dari titik A ke titik BC itu
adalah rumusnya titik BC dikurang A. Jadi di sini kita sukukan juga sesuai dengan sukunya itu AX, AY, dan AZ, di mana titik A itu tadi kita ketahui bahwa min 2, min 3, dan koma 1. Titik A itu adalah 2, min 3, 1. Jadi di sini kita kita kumpulkan yang sama, yaitu jadinya min 1,5 kurang 2 AY ditambah 1,5 kurang min 3 AY, maaf yang ini AX, dan ditambah 1,5 dikurang 1 AZ. Kemudian didapatkan hasil min 3,5 AX ditambah 4,5 AY dan ditambah 0,5 AZ. Kemudian untuk soal nomor 2, yaitu ditanya bahwa ada nyatakan medan temperatur T sama dengan 240 ditambah Z kuadrat dikurang 2XY dalam koordinat tabung. Jadi di sini diketahui bahwa medan temperatur T itu X masih dalam bentuk kartesian. Jadi kita disuruh mengubah ke dalam koordinat tabung. Di hubungan antara kartesian dengan koordinat tabung itu di mana X sama dengan rho cosi, maaf ada salah penulisan, jadi rho cosi, Y itu rho sin C, dan Z itu sama dengan Z. Jadi maka didapatkan, kita substitusikan, didapatkan jadi T sama dengan 240 ditambah Z kuadrat dikurang 2 dikali rho cos C dikali rho sin C. Setelah kita dapatkan tadi, setelah kita substitusikan, nah hasilnya akan menjadi 240 ditambah Z kuadrat dikurang rho kuadrat sin 2pi. Oke, kemudian yang B itu kerapatan di titik P min 2, min 5,1 jika kerapatan ialah E pangkat min Z kuadrat dalam kurung 2 ditambah rho kuadrat cos kuadrat C. Jadi pertama-tama kita akan mencari berapa nilai rho dan berapa nilai C. Kita ketahui bahwa titik P itu min 2, min 5,1. Jadi untuk mencari rho itu rumusnya akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Kita masukkan yaitu X-nya min 2, jadi min 2 kuadrat ditambah Y-nya min 5, jadi min 5 kuadrat, didapatkan hasil akar 29. Sedangkan untuk mencari C itu rumusnya arc konstan Y per X. Jadi Y-nya itu min 2 dan Y-nya min 5, X-nya min 2. Didapatkan C sama dengan arc konstan min 5 per min 2, jadinya arc konstan 2,5, hasilnya 68,2. Dan di sini kita tinggal mensubstitusikan apa yang sudah kita rho dan C yang sudah kita dapatkan. Jadinya E pangkat min 1 kuadrat. 1 ini karena di sini Z, 1 didapatkan dari titik P yaitu di sini. Nah, jadi E pangkat min 1 kuadrat kali 2 ditambah akar 29 pangkat 3 cos kuadrat 68,2 kali 68,2, dapatkan hasil 8,66. Oke, untuk selanjutnya nomor 3, soal nomor 3 ditanyakan nyatakan medan vektor W sama dengan X dikurang Y AY dalam koordinat tabung. Di sini diketahui bahwa titik W itu masih dalam bentuk kartesian karena di sini masih dalam bentuk AY. Jadi pertama-tama kita akan mengubah kartesian ke tabung, di mana diketahui bahwa X itu adalah rho cos C, Y itu rho sin C, dan Z itu sama dengan Z. Kita ketahui bahwa omega itu tadi X dikurang Y AY. Ini masih dalam bentuk kartesian. Dan di sini kita disuruh mengubah ke dalam koordinat tabung. Nah, diketahui rumus bahwa omega itu sama dengan omega rho A rho ditambah omega C AC ditambah omega Z AZ. Nah, kita ketahui bahwa omega rho itu sama dengan X dikurang Y AY dikali A rho. Itu sama dengan X dikurang Y sin C. Sedangkan omega C itu sama dengan X dikurang Y AY dikali AC sama dengan X dikurang Y cos C.
dan yang terakhir omega Z itu X dikurangi AY AZ sama dengan 0. Jadi maka X dikurang Y sama dengan rho cos C dikurang rho sin C, sedangkan maka X kurang Y itu sama dengan rho cos C kurang sin C. Nah, karena di omeganya sama dengan X dikurangi AY, maka rho-nya diubah ke dalam bentuk tabung, itu didapatkan rho dikali cos C dikurang sin C dikali sin C A rho ditambah cos C A C. Oke, yang B kita disuruh mencari medan F dalam koordinat kartesian. Jika F diketahui, rho cos C A. Jadi di sini kita disuruh mentransformasi ke dalam bentuk kartesian. Nah, ketahui F, kita sama-sama tahu bahwa Fx itu sama dengan F dikali Ax. X itu rho cos C A rho dikali Ax. Jadi sama dengan rho cos C. Maka Fx itu adalah X dx per P. Sedangkan Fy itu kali Ay adalah sama seperti Fx tadi, dapatkan Fy itu X kali X per rho. Maka jika F sama dengan X kali X per rho, Ax ditambah X Y per rho Ay, maka X per rho itu adalah XAX tambah YAY. Jadi kita dapatkanlah hasil akhirnya itu X per akar X kuadrat ditambah Y kali XAX ditambah YAY. Baik, untuk nomor selanjutnya diketahui P bernilai R sama dengan 6, theta bernilai 100 derajat, C bernilai 125 derajat, dan Q itu bernilai X sama dengan 3, Y sama dengan min 1, Z sama dengan 4. Jadi ditanya yang pertama, carilah jarak dari titik Q ke titik asal yaitu 0,0,0. Di sini bisa juga seharusnya kita membuat karena dia dari titik asal ke titik asal. Jadi 3 dikurang 0 karena titik Q untuk X itu 3, Y itu min 1, Z itu 4. Jadi 3 dikurang 0 kuadrat ditambah min 1 kurang 0 kuadrat ditambah 4 kurang 0 kuadrat. Didapatkan hasil setelah diakarkan yaitu 5,10. Oke, selanjutnya B. Berapa jarak dari titik P ke bidang Y sama dengan 0? Di sini kita menggunakan titik Y. Kenapa titik Y? Karena kita jadikan sebuah ilustrasi, sebuah kubus seperti itu, dan kita dapatkan nanti bahwa jarak dari bidang P ke Y ini merupakan tegak lurus sehingga yang dipakai adalah titik Y. Y itu adalah R sin theta sin C. Jadi kita substitusikan 6 sin tetanya 110 derajat, setelah kemudian sin-nya 125 derajat, dapatkan hasil 4,62. Jadi jarak P ke bidang Y itu adalah 4,62. Yang C itu ditanya jarak dari titik P ke titik Q. Dimana kalau jarak dari titik P ke titik Q itu adalah Q dikurang P, dimana titik Q-nya itu rho. 3, min 1,4 dikurang titik P itu min 3,2, 4,62 dan min 2,04, didapatkan hasil 6,2 dikurang 5,6 min 5,6 6,004. Jadi kita dapatkan bahwa jarak dari titik P ke titik Q itu adalah akar 6,2 kuadrat ditambah min 5,6 kuadrat ditambah 6,04 kuadrat, dan didapatkan hasil setelah diakarkan yaitu 10,35. Untuk nomor selanjutnya yaitu ditanyakan yang A, medan temperatur T sama dengan 240 ditambah Z kuadrat kurang XY dalam bentuk koordinat bola. Di sini medan temperatur T masih dalam bentuk kartesian sehingga kita disuruh untuk mengubahnya dalam koordinat bola. Di sini ada rumus di mana Z itu adalah R cos theta, X itu R sin theta cos C, Y sama dengan R sin theta sin C. Kemudian tinggal kita substitusikan di mana 240 tambah Z kuadrat kurang XY, di mana X ini sudah kita ketahui, Z ini juga sudah kita ketahui, jadi kita tinggal substitusikan dan didapatkan hasil akhir yaitu 240 ditambah R kuadrat cos kuadrat theta dikurang R kuadrat sin kuadrat theta sin C cos C.
Kemudian yang B yang ditanyakan kerapatan di titik P, di mana titik P itu min 2, min 5,1 jika kerapatannya RE pangkat R per 2 dikali 5 ditambah cos theta ditambah sin theta cos sin. Kita cari dulu P, titik P itu kita ketahui bahwa min 2, min 5,1, sedangkan kita cari titik R itu akar X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Jadi kita akarkan dan kita substitusikan dari nilai yang sudah didapat, yaitu didapatkan hasil 5,48. Sedangkan yang selanjutnya kita cari nilai C. Nilai C adalah arc costan Y per X, didapatkan hasilnya 68,10. Dan cari nilai theta yaitu arc cos 1 per 30, didapatkan 79,5. Nah, dan selanjutnya tinggal kita substitusikan seperti biasa, yaitu E pangkat R per 2 kali 5 tambah cos theta tambah sin theta kali cos C. Ini kita substitusikan seperti nilai yang sudah didapatkan tadi, dapatkan hasil 1,96. Oke, pertanyaan selanjutnya yaitu ditanyakan vektor medan W sama dengan X kurang Y AY dalam koordinat bola, dan yang B medan F dalam koordinat kartesian jika F-nya sama dengan R cos C AR. Nah, ini sama seperti yang tadi, kita ketahui bahwa dalam koordinat bola X itu sama dengan R sin theta cos C, Y itu R sin theta sin C. Jadi sedangkan AY itu sin theta sin C tambah cos theta sin C rho cos C. Berdasarkan yang ditanyakan, medan temperatur vektor medan W itu sama dengan X kurang Y AY. Jadi kita substitusikan nilai X, nilai Y, dan nilai AY, didapatkan hasil R sin theta dikali cos C dikurang sin C dikali sin C dalam kurung sin C AR tambah cos theta A theta ditambah cos C AC. Yang B itu ditanyakan medan F dalam koordinat kartesian jika F sama dengan R cos C AR. Nah, untuk mencari X itu adalah akar X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat cos C. Sebelumnya ini sepertinya salah soal, seharusnya di sini bukan C tapi theta, dan ini ini titik Z, jadi ini Z. Jadi setelah didapatkan seperti ini, jadi kita cari nilai AR. Dimana nilai AR itu adalah sin theta kali cos C ditambah sin theta sin C ditambah cos theta, dan kita ubah menjadi AX AY menjadi ditambah Y AY tambah Z AZ. Sehingga nilai F itu adalah tadi rho cos C AR. Jadi kita substitusikan rho cos C itu adalah Y per akar X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat, dan AR itu adalah XAX tambah YAY tambah ZAZ. Saya kira sekian dari saya penjelasan mengenai kuis medan elektromagnetik kali ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.